Halo, saya Ibu Resti, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dari SD Santo Antonius. Saya akan mengisahkan tentang Nabi Elia. Bahwa Nabi Elia dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah. Seperti kita lihat bersama, Nabi adalah orang yang dipakai oleh Allah, dipilih oleh Allah sebagai penyambung lidah Allah. Karena ia menjadi penyambung lidah Allah, maka Elia betul-betul dipilih oleh Allah. Untuk apa? Untuk membantu, untuk melakukan tugasnya, mempertobatkan Raja Ahab sebagai Raja Israel yang telah melanggar perintah Allah. Raja Ahab adalah raja bagi bangsa Israel yang ketujuh. Pada awalnya, Raja Ahab ini dia memang melaksanakan tugasnya dengan baik, setia kepada Allah, memperhatikan rakyatnya dengan baik. Tetapi lama-kelamaan ketika dia sudah mulai mengenal dan juga melaksanakan tugas sebagai raja begitu lama, kemudian dia menikah dengan Isabel. Siapa itu Isabel? Isabel adalah anak dari Etbaal, raja orang Sidon yang juga senang beribadah pada dewa Baal. Sementara Ahab ini anak dari Omari, yang tinggalnya di Samaria, yang awalnya dia setia kepada Allah karena menikah dengan Isabel, maka ia teringat atau dia mulai mengikuti apa yang dianut oleh istrinya Isabel. Dia mengikuti beribadah pada dewa Baal sampai pada akhirnya dia mendirikan tempat untuk beribadah pada dewa Baal di Samaria. Melihat kejadian ini, maka Allah meminta kepada Nabi Elia untuk mengingatkan Raja Ahab. Kemudian apa yang dibuatnya? Nabi Elia mulai datang. Dia masuk ke daerah tempat Raja Ahab, tetapi dia belum berani. Lalu dia sembunyi. Di mana? Di dekat Sungai Kerit. Dia bersembunyi di situ supaya dia merasa tidak dicari-cari oleh imam-imam Baal, orang-orangnya Raja Ahab. Selama bersembunyi di situ, apa yang dibuatnya? Dia hanya mengandalkan apa saja yang diberikan Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan makanan kepada Nabi Elia berupa roti dan daging pada pagi dan petang hari, yang dibawa oleh seekor burung gagak. Jadi burung gagak setiap kali datang memberikan makanan itu kepada Elia. Lalu sampai suatu kali di Israel itu terjadi bencana, kemarau panjang selama 3,5 tahun. Karena ada kemarau panjang ini mengakibatkan Sungai Kerit itu menjadi kering. Lalu Elia tidak bisa mendapatkan minum. Lalu Elia pergi meninggalkan tempat itu, dia mencari tempat yang lain untuk bisa mendapatkan makanan. Ternyata Elia pergi dan menumpang di tempat seorang janda di kota Sarfat. Di tempat itu Elia tinggal bersama seorang janda yang mempunyai seorang anak laki-laki yang dalam kondisi sedang sakit. Pada saat Elia berada di tempat itu,
Elia sangat lapar, kemudian dia minta kepada seorang janda ini tadi untuk makan, mengisi perutnya yang kosong. Seorang janda ini berpikir, yang dia punya tinggal sedikit persediaan makanan, berupa tepung, gandum sedikit, lalu minyaknya pun tidak terlalu banyak. Ya, lalu mereka mau makan, tetapi si janda ini mulai berpikir bagaimana mungkin hanya persediaan sedikit dan hanya cukup persediaan ini makan untuk anaknya yang sedang sakit. Tetapi atas diri janda ini, dia mempersiapkan semuanya. Sambil berdoa dalam hati, janda ini menyiapkan makanan, membuat makanan untuk bertiga. Untuk bertiga. Ternyata makanan yang dimakan ini, gandum yang diolah menjadi makanan, bisa dinikmati untuk bertiga. Hari berikutnya pun, esok harinya, janda ini ketika mendapati di dapur untuk melihat kondisi makanan yang kemarin sudah dimasaknya itu, ternyata masih ada. Janda jadi heran, kok masih ada? Padahal kemarin sudah diolah, sudah dimasak, sudah dimakan bersama, tetapi masih ada. Petang hari begitu dilihat masih ada. Ini artinya apa? Bahwa berkat itu terus ada. Janda ini merasakan bahwa nabi, orang yang menginap di rumahnya itu adalah seseorang yang luar biasa, yang bisa melakukan sesuatu. Maka dengan sukacita dia melayani, dia memasaknya untuk dinikmati bersama. Tetapi lain hari kemudian, janda mendapati anaknya laki-laki ini dia pikir sedang tidur, ternyata meninggal. Janda ini sedih, kemudian dia menangis. Lalu Nabi Elia tergerak hati untuk melakukan sesuatu. Maka anak laki-laki ini dibopongnya, digendongnya, kemudian diletakkan di tempat tidur. Lalu ternyata tidak lama kemudian anak ini bergerak tubuhnya, hidup kembali. Setelah mendapati anaknya ternyata sudah hidup kembali, janda ini bersukacita, dia bergembira, dia bersyukur pada Tuhan melalui Nabi Elia, anaknya bisa kembali hidup. Nah, dua peristiwa yang dialami oleh seorang janda ini, dia mensyukuri anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Kemudian Elia esok harinya dia bertemu dengan Raja Ahab. Lalu Elia mau melanjutkan apa yang sudah direncanakan, supaya ia memulai untuk melakukan sesuatu supaya Raja Ahab bertobat. Caranya mereka bertemu, kemudian mereka berbicara untuk melakukan sesuatu supaya ada yang mau dibuat. Apa itu yang mau dibuat? Mereka nanti akan berkumpul di suatu tempat, yaitu di Gunung Karmel. Nanti Raja Ahab meminta seluruh rakyatnya untuk berada di atas gunung. Kemudian Raja Ahab mengumpulkan 450 imam-imam Baal, kemudian membawanya ke atas Gunung Karmel. Sementara Elia pun meminta seluruh rakyat yang berada di tempat itu, termasuk rakyat bangsa Israel, untuk ikut serta. Berkumpullah mereka di atas Gunung Karmel. Lalu Elia menyiapkan bersama dengan bangsa Israel itu membuat 2 tempat persembahan. Lalu pertama yang disuruh maju adalah imam-imam Baal.
mereka diminta untuk memanggil dewa Baal. Ya, lalu mereka dari pagi sampai petang mereka berteriak memanggil dewa Baal supaya persembahannya. Nah, ini persembahannya itu berupa seekor lembu. Lembu itu diletakkan di atas mezbah, lalu tidak boleh dibakar dengan menggunakan api. Jadi harus memanggil dewanya sampai persembahan itu terbakar. Ya, sampai sore ternyata tidak juga terbakar. Imam-imam Baal itu memutari mezbah itu, ternyata sampai sore tidak. Akhirnya bergantian lah. Nah, pada bagian Elia ketika dia mau memulai membakar persembahan ini, dia menyuruh orang-orang Israel di situ untuk memberikan atau menuangkan air pada tungku di mezbah itu. Ya, pada air itu, ya kalau namanya bakar persembahan itu pastinya menggunakan bukannya air tetapi entah minyak tanah atau bensin kah supaya bisa cepat terbakar. Tetapi ternyata ini tidak dilakukannya oleh Elia. Elia malah menyuruh mereka menyirami dengan air 4 buyung air sampai airnya itu mengalir, dan itu dilakukan sebanyak 3 kali. Setelah itu Elia berdoa, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak, Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, bahwa atas firman-Mu-lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka menjadi bertobat kembali." Doa ini dipanjatkan oleh Nabi Elia. Kemudian Elia menatap ke langit, lalu tiba-tiba api menyambar persembahan itu. Lalu terbakarlah semuanya ini sampai air yang berada di sekitar mezbah itu pun terbakar. Mari kita lihat apa yang telah dilakukan Elia ini. Setelah peristiwa ini, bangsa Israel yakin bahwa Allah lah yang melakukan semuanya ini. Maka sejak saat itu bangsa Israel bertobat. Dia kembali kepada Allah. Dia mengikuti Nabi Elia yang sudah membawa mereka pada pertobatan. Lalu bagaimana dengan kita? Kalau kita menjadi nabi-nabi kecil, caranya bagaimana? Apa yang kita bisa buat? Hal yang pertama kita bisa buat, berbuatlah jujur. 1. Yang kedua, saling menghargai. Ketiga, menerima teman seperti apa adanya. Yang keempat, menegur teman yang berbuat salah. Terakhir, berani meminta maaf manakala memang berbuat salah. Maka lewat pelajaran ini kita bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Elia dalam hidup sehari-hari menjadi nabi-nabi kecil. Terima kasih, Tuhan memberkati.